Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, kali ini tim Humas Plat S Cabang Bojonegoro menyambangi Padepokan Persaudaraan Setiadi Teratai Cabang Bojonegoro Pusat Madiun. Kali ini kita akan sowan kepada salah satu pengurus Ketua Dewan Cabang Bojonegoro, yaitu Mas Warno. Mari kita langsung menghadap ke beliau untuk sekedar mengetahui tentang menapak jejak sesepuh SH Teratai Bojonegoro. Silakan. Oke, hari ini kita sudah sampai di Padepokan. Kebetulan para sesepuh sedang berkumpul, beliau sedang berpikir untuk bagaimana terus memajukan SH Teratai Cabang Bojonegoro. Mari kita langsung menghadap ke beliau. Cabang Bojonegoro Plat S, yaitu konten resmi YouTube dari Cabang Bojonegoro untuk mengabarkan tentang segala informasi yang ada di Cabang Bojonegoro. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mengetahui atau istilahnya menapak jejak para sesepuh SH Teratai tentang bagaimana tahap demi tahap perkembangan SH Teratai di Bojonegoro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mas Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Warno. Alhamdulillah. Ini Mas Warno, Yeah. kita yang muda-muda ini kan pengen menggali inspirasi dari para sepuh. Nah, saat ini Mas Warno sampun yuswa berapa? Kulo 65, kebetulan ulang tahun 12 Maret kemarin. Alhamdulillah. Memulai untuk latihan SH itu pada usia berapa? Saya mulai latihan itu tahun 75, gitu. Saya kelahiran 57, 75 berarti 18 tahun. Saya disahkan pada tahun 1977. Ya, tepatnya bulan Januari 1977. Pada saat itu siswanya apa sebanyak saat ini atau masih sedang? Oh, saya latihan di Madiun. Pengesahan pada saat itu tahun 77 bulan Januari itu seluruh Indonesia itu hanya 144. Jadi pengesahan seluruh Indonesia jadi satu di Madiun. Kebetulan satu diantaranya saya. Mungkin bisa diberi gambaran bagaimana proses latihan pada saat itu. Proses latihan pada saat itu saya pikir juga tidak terlalu jauh dengan sekarang. Jadi urusan berat atau tidak berat pelaksanaan latihan itu tergantung manusia yang melaksanakan. Nek sing lakoni kuwi seneng latihan ki jane gak abot. Sebelum aktif di Bojonegoro gimana? Saya di Madiun setelah disahkan itu ya hanya sekedar ikut-ikutan bantu ngelatih di Madiun, itu ngelatih tingkat Jambon ya. Terus
pada bulan Agustus saya mulai daftar TNI waktu itu. Alhamdulillah saya diterima. Akhirnya setelah daftar, saya tugas tahun 78 itu kena musibah. Ya setelah 78 sampai sebelum masuk Bojonegoro saya tidak bisa ikut aktif untuk kegiatan. Ya. Seberapa besar pengaruh latihan SHTRT itu ketika Mas Warno aktif di TNI? Menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang jelas itu. Jadi dimanapun berada, seolah-olah kita itu sudah ada yang mengawasi diri kita sendiri. Jadi penanaman disiplin pada diri manusia SHTRT itu sebenarnya kalau mereka mampu mengawasi dirinya sendiri, sekalipun tidak diawasi oleh orang lain. Yeah. Pada saat itu Mas Warno ketika masuk di Bojonegoro itu langsung aktif di pelatihan SHTRT. Saya mengenal SHTRT di Bojonegoro Pak, ada kebetulan dinas saya masuk ke Bojonegoro itu bulan Agustus. Waktu saya masih bajak dari Bojonegoro ke Madiun naik bis, itu tahu waktu ada gerak jalan Tinggang Bojonegoro. Loh di situ kok ada SHTRT rombongan ya. Setelah itu berapa hari berikutnya saya itu ketemu dengan kebetulan pelatih saya itu Mas Banowo. Saya dibilangi, oh Dik Warno di sana ada SHTRT di rumahnya Mas Suryono, alamatnya di Jalan Setiobudi. Akhirnya saya mencari, alhamdulillah ketemu Mas Tris, Mas Suryono, sama Mbak Diah. Mbak Diah Nirmala itu istrinya Mas Suryono. Jadi itu mulai mengenal saya di Bojonegoro. Itu sejak Agustus sampai akhir tahun 83 saya belum bisa aktif ikut menangan. Saya hanya hadir, bergabung, ngikuti kegiatan, tapi saya belum bisa aktif menentukan saya harus menjadi ini, saya harus begini, saya belum bisa. Ya. Terus dalam? Karena apa kok belum bisa memutuskan? Karena kondisi kesehatan saya pun masih belum memungkinkan waktu beberapa bulan itu. Okay. Tapi semangatnya masih tetap. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan sekarang itu secara karakteristik Mas, siswa zaman dulu dengan zaman sekarang itu perbedaannya apa, militansinya sejauh mana? Jadi kalau dulu itu tingkat kepatuhan kepada pelatih itu sangat tinggi. Nah, dengan perkembangan zaman, sekarang pelatih pun tidak membuat siswanya harus patuh kepada pelatih yang terlalu tinggi. Hal itu apa? Dikhawatirkan kalau ada pelatih namanya manusia, kalau nanti ada kesalahan, siswanya tetap mengikuti kesalahan itu yang salah. Gitu loh. Oh iya, gitu. Nah, saya tambahkan sedikit. Setelah saya masuk Bojonegoro tadi, akhirnya pada 1 Januari 1984, gitu. Alhamdulillah saya hasil musyawarah cabang waktu itu. Saya diberi tugas untuk menjadi menjadi ketua 2 cabang. Karena pada waktu itu kepengurusan cabang yang ada dewan cabang, terus ketua cabang sama ketua 2 cabang. Saya mewakili Mas Tris pada tahun 1 Januari 1984 itu. Pada saat itu masih menjadi ketua 2. Ketua 2, ya. Ketika menjadi ketua cabang itu kan berapa? Ya. Jadi saya menjadi ketua 2. Kan pelaksana kongres waktu itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali untuk tingkat cabang, gitu. Terus 1 Januari 1986 saya ditunjuk
oleh saudara-saudara menjadi ketua cabang ya sampai 1988 gitu. 86 87 terus 1 Januari 88 sampai Januari 2000 ketua cabangnya adalah Mas Muji Santoso yang waktu itu kepala KLK. Beliaunya warga pengesahan tahun 72 juga dari Madiun. Setelah Mas Muji Santoso 2 tahun 88 89 tahun 90 ketua cabangnya dilimpahkan pada saya lagi sampai periode tahun 2005 ya. Lah, mulai tahun 2006 alhamdulillah ketua cabangnya beliaunya Mas Wahyu sampai sekarang. Kalau diurut mulai awal siapa yang menjadi ketua cabang? Yang pertama Esatrate Bojonegoro pada tahun 82 itu dinyatakan berdiri. Ketua cabang pertama adalah Mas Suryono gitu. Setelah Mas Suryono berikutnya adalah Mas Sutrisno. Mas Sutrisno itu sampai akhir 83. Setelah itu saya, Mas Muji Santoso, saya lagi, terus Mas Wahyu sampai sekarang. Jadi itu urutannya. Ini jenengan menduduki sebagai ketua Dewan Cabang. Nggih, kula itu amanah sebagai ketua Dewan Cabang. Enggak, apa sih butuhnya? Ini mungkin pertanyaan terakhir karena tadi sudah sebutkan. Untuk menyambut saat ini kan Esatrate berumur 100 tahun. Sebuah capaian yang luar biasa, sebuah organisasi yang terus berkembang. Kira-kira yang akan dilakukan atau harapan terus kemudian himbauan Mas Warno terhadap seluruh warga Esatrate itu bagaimana? Ya, Jena menyebut apa capaian yang luar biasa itu tidak pas disampaikan kepada orang Esatrate. Orang Esatrate itu ya adanya mengabdikan diri gitu kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Kalau mereka berhasil itu hal yang wajar karena itu kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan jalan, memberikan perlindungan pada kita sehingga ada suatu keberhasilan. Jadi bukan kok semotong ini karena saya, karena pengurus, karena pelatih Esatrate Jaya, bukan. Jadi pelatih, pengurus, dewan itu hanya melaksanakan. Karena apa? Pertimbangannya begini ya. Ajaran Esatrate itu baik. Kalau kita melatih, kita menjadi pengurus, kita di dewan, itu hanya mengembangkan kebaikan ini. Apa salahnya mengembangkan kebaikan ini kepada masyarakat? Begitu pula perkembangan Esatrate, khususnya di Bojonegoro, gitu. Apa itu semata-mata karena Mas Wahyu, karena saya, Mas Tris? Bukan, gitu. Mas Wahyu ya santai-santai ngurus Esatrate, buktinya aja ya tahu ya. Saya pun juga santai. Yang penting apa? Satu hal, kalau kita ngurus Esatrate itu niatnya ibadah, ya, dengan tulus ikhlas. Jangan punya pamrih sedikit pun terhadap Esatrate, ya. Jadi kita berpikir apa yang kita berikan pada Esatrate selama kita mampu. Jangan berpikir bagaimana saya untuk mendapatkan dari Esatrate. Perlu diingat semakin lama kita menjadi warga Esatrate itu, ya, kita berbuat untuk lewat Esatrate ini, ternyata kita berbuat di Esatrate ini sebenarnya kita belajar, kita berlatih di Esatrate. Kalau dihitung masalah hutang, ternyata semakin lama kita itu kecimpung di Esatrate, kita semakin lama banyak berhutang pada Esatrate. Maka dari itu dibutuhkan suatu keikhlasan karena kita sudah mendapatkan banyak dari Esatrate. Terima kasih Mas Warno, itu sebuah tambahan ilmu yang
cukup berguna bagi kami untuk ikut bersama-sama seluruh warga SH Trate Bojonegoro membesarkan dan mengabdi kepada SH Trate. Saudara, sedulur semua, sebuah pencerahan. Siti tambahi. Mengabdi kita itu kepada masyarakat bangsa dan negara lewatnya SH Trate. Jadi bukan mengabdinya pada SH Trate. SH Trate itu hanya wadah, gitu. Monggo. Iya, betul. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Fatma tadi bahwa SH Trate ini adalah sarana pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi SH Trate ada memang untuk masyarakat, begitu. Jadi bukan semata-mata SH Trate berdiri sendiri, tapi ada untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari para pendahulu SH Trate. Karena memang SH Trate itu lahir dari rasa nasionalisme untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian perjumpaan kita kali ini untuk Humas SH Trate Platnas Cabang Bojonegoro. Jangan lupa ikuti terus dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.